Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa, telah 75 tahun lamanya negara kesatuan Republik Indonesia berdiri di permukaan bumi Allah ini. Sungguh satu kenikmatan besar ketika 75 tahun yang lalu pendiri-pendiri bangsa ini berdiri dengan bangga dan dengan penuh keyakinan memproklamasikan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini hari telah berganti hari, minggu telah berganti minggu, bulan telah berganti bulan, dan tahun telah berganti tahun. 75 tahun telah berdiri negeri ini dengan segala macam suka duka, dengan segala macam pengorbanan yang telah diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, kakek nenek moyang kita, sampai kepada kita yang mewarisinya sekarang ini. Kemerdekaan bukanlah semata-mata nikmat, akan tetapi kemerdekaan ini juga mengandungi amanah yang akan kita wariskan, kita berikan kepada anak cucu kita sebagai pemegang amanah pada saat ini. Tentu kita wajib mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang telah kita terima amanah dari pendulu-pendulu kita, daripada nenek moyang kita para pendiri negara ini, dan kemudian sampai kepada kita yang akan diterima nanti amanah ini berikutnya kepada generasi-generasi di bawah kita. Berdosa besarlah kita apabila di tangan kita negara ini mengalami kehancuran dan kemunduran. Apalagi bisa bubar negara ini karena ada ambisi-ambisi politik, ambisi-ambisi busuk yang tersimpan dalam dada orang-orang yang berpengaruh pada saat ini, yang ingin mengubah negeri ini menjadi negeri yang sesuka hati mereka sendiri. Ketika Indonesia merdeka, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Perwakilan dari Pulau Jawa, almarhum Insinyur Soekarno, dan perwakilan dari Sumatera adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta almarhum. Dua tokoh bangsa ini telah berdiri dan membacakan teks proklamasi di hadapan dunia. Keesokan harinya disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita. Dan di dalamnya Piagam Jakarta yang telah dituliskan pada tanggal 22 Juni 1945 dicabut 7 kata pada sila pertama, ketuhanan, koma, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Atas permintaan Bung Karno dan lobi daripada Bung Hatta, akhirnya 7 kata itu dibuang atau dihilangkan pada Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai kompensasinya, umat Islam mendapatkan satu departemen atau yang sekarang disebut kementerian, yaitu Departemen Agama. Tidak boleh tidak ada di Indonesia ini kementerian atau Departemen Agama. Departemen yang wajib ada adalah Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertahanan, dan Departemen Kesehatan. Ini untuk seluruh bangsa Indonesia, tapi ada satu khusus untuk umat Islam, yaitu Departemen Agama. Sebab apa? Sebab umat Islam tidak bisa hidup tanpa negara. Beberapa hadis dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, As-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemerintah atau sultan, penguasa, adalah wali bagi perempuan-perempuan Islam yang tidak punya wali. Apabila dia baru masuk Islam, mu'allaf sendirian, dia mau menikah, tidak ada walinya. Atau dia sebatang kara, anak yatim piatu yang besar kemudian mau menikah, tidak ada walinya. Siapakah yang berhak menjadi wali? Yang berhak menjadi wali menurut Rasulullah adalah pemerintah atau penguasa.
Tidak mungkin penguasa sembarangan saja bisa jadi wali. Tidak mungkin mau menikah datang ke departemen peternakan misalnya. Karena Kementerian Pertanian dan Peternakan ini tidak menikahkan manusia. Maka dia mesti pergi ke satu departemen yang telah mendapatkan amanah negara untuk mengurus kaum muslimin yang ada di Indonesia saat itu 90%. Yaitu Kementerian atau Departemen Agama. Oleh karena itulah keinginan untuk menghapuskan Departemen Agama dari Republik Indonesia adalah satu keinginan dalam hal pengkhianatan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara yang mulia, pernikahan bagi 5 agama yang lain di Indonesia dicatat di catatan sipil, dinas catatan sipil. Akan tetapi khusus umat Islam, mereka menikah dicatat di Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itulah kepala kantor agama dari mulai tingkat kecamatan, kantor agama kota, kepala kantor agama provinsi, bahkan menteri agama tidak boleh dijabat oleh wanita atau perempuan. Kenapa? Karena kepala Kementerian Agama adalah orang yang berhak menjadi wali. Sehingga kepala kantor agama di seluruh Indonesia merangkap wali hakim bagi setiap pasangan perempuan yang mau menikah, yang mana wanitanya tidak mempunyai wali. Saudara-saudara yang mulia, ini perlu disadari bahwa negeri ini tidak berdiri secara kebetulan. Negeri ini berdiri dengan perjuangan. Sejak mulai masa perjuangan fisik di zaman daripada Trunojoyo, kemudian Untung Suropati, Pangeran Diponegoro, Sultan Badarudin II, Sultan Toha di Jambi, Tuanku Imam Bonjol dan kawan-kawan beliau, Singa atau Macan Putih Fadri daripada Sumatera Barat dan Riau. Dilanjutkan dengan perjuangan Sumatera Utara sampai ke Aceh. Semuanya itu hampir dikatakan pada perjuangan fisik, hampir 100% adalah kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan dengan organisasi-organisasi massa. Yang pertama kali berdiri adalah Jamiatul Khairat. Jamiatul Khairat ini berdiri di Tanah Abang. Bagaimana berdirinya? Untuk mendidik anak-anak bangsa supaya bisa mempersiapkan diri menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian berdiri Budi Utomo. Kemudian berdiri Syarikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Syariat Islam, Syarikat Islam. Kemudian pada tahun 1912 berdiri organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1916 berdiri organisasi Matla'ul Anwar. Pada tahun 1923 berdiri Persatuan Islam Persis. Kemudian pada tahun 1926 berdiri 2 organisasi besar. Satu di Pulau Jawa yaitu Nahdlatul Ulama dan satu lagi di Sumatera Utara yaitu Al-Wasliyah. Pada tahun 1934 berdiri pula Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara. Tahun 1934 juga berdiri PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Di Sumatera Barat berdiri pula PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kemudian ada Al-Irsyad. Kemudian ada pula Nahdlatul Wathon. Ini semua ormas-ormas berdiri dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah jangan dipungkiri dan jangan menutup mata bahwa seluruh pendiri-pendiri ormas Islam itu semuanya memakai pakaian yang khas, yaitu memakai serban, berjubah dan berjenggot. Tidak ada satupun yang mengatakan mereka ini adalah kadal gurun atau kadrun. Semuanya mengakui. Lihatlah dalam sejarah, jejak-jejak sejarah. Semuanya pendiri-pendiri ormas pejuang kemerdekaan ini memakai pakaian khas, yaitu serban, janggut, dan memakai jubah. Saudara-saudara yang mulia, amat miris dan sangat menyakitkan ketika setelah merdeka ada istilah-istilah yang dilontarkan oleh manusia-manusia pemecah belah bangsa yang mengatakan orang yang memakai jenggot, memakai serban, pakai jubah adalah kadrun, kadal gurun, pemecah belah persatuan dan sebagainya, menebarkan permusuhan dan kebencian dan sebagai tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, pakaian jubah, serban, janggut adalah pakaian sunnah Rasulullah SAW. Dipakai oleh seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang paling penting dicatat dan digaris bawahi tegas-tegas. Seluruh ormas-ormas Islam se-Indonesia didirikan
dan diprakarsai dan diperjuangkan oleh orang-orang yang berserban, berjenggot, dan berjubah. Hentikan penghinaan terhadap sunnah Nabi ini. Hentikan penghinaan terhadap sunnah-sunnah yang telah digariskan oleh para pejuang negara kesatuan Republik Indonesia di negeri Indonesia tercinta. Mari ke depan, kita tetap masa depan. Kita ambil hikmahnya dan kita bangun Indonesia menjadi negeri yang lebih baik daripada kemarin-kemarin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Persatuan membuat kekuatan, perpecahan membuat keterpurukan dan keruntuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Oleh karena itu, marilah kita bahu-membahu. Merdeka memang sudah 75 tahun. Penjajahan fisik yang dilakukan oleh orang-orang asing telah berhenti dengan kemerdekaan kita. Kemerdekaan itu diraih dengan darah, air mata, dan pengorbanan harta dan nyawa para syuhada dan pendiri-pendiri negeri ini. Adalah sangat miris ketika sudah 75 tahun merdeka, di mana-mana masih terjadi ketimpangan. Ketimpangan di bidang hukum, ketimpangan di bidang keadilan sosial yang mestinya adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan di pendidikan, di mana ada daerah-daerah yang masih rawan pendidikan, masih kekurangan guru, masih kekurangan gedung-gedung belajar. Dan yang paling miris ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung, diwajibkan belajar secara daring atau online. Berapa banyak pelajar-pelajar kita yang tidak mampu membeli Android untuk dapat mengikuti pelajaran-pelajaran dari rumah mereka masing-masing. Sangat miris. Sementara korupsi yang dilakukan oleh para koruptor laknat, ratusan triliun kekayaan negara itu dibawa lari. Dan rata-rata dari 40-an pencuri-pencuri besar, maling-maling raksasa ini tidak tertangkap sama sekali, dan uang yang dikorupsi tidak dapat kembalikan ke negeri ini. Sementara rakyat kita, anak-anak kita mau belajar saja susahnya bukan main. Untuk membeli pulsa mereka tidak punya dana untuk itu. Oleh karena itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mesti diwujudkan. Jangan berpangku tangan dan jangan melakukan penipuan. Jangan melakukan pengkhianatan terhadap anak negeri ini dan bangsa Indonesia di negeri ini. Bung Karno pernah pidato di PBB. Bangsa Indonesia bukan bangsa kuli-kuli dan bukan kuli bangsa-bangsa. Tetapi mungkin hari ini Bung Karno akan menangis di alam barzakh apabila melihat anak-anak bangsanya telah menjadi kuli-kuli di negerinya sendiri. Hidup merana jauh daripada kemakmuran yang dicita-citakan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kalau hanya pejabat negara yang kaya, kalau hanya DPR, anggota DPR yang kaya, kalau hanya kroni-kroni yang kaya, kalau hanya kerabat-kerabat daripada pejabat yang kaya raya, penjajahan Belanda, penjajah-penjajah dulu juga sama. Dulu Tuan-Tuan Menir kaya raya, hidup senang. Jongos-jongos Tuan Menir juga hidup yang senang juga, berbahagia, kaya raya, hidup senang, tidak tersentuh hukum. Apa bedanya penjajahan dengan negeri ini sudah merdeka? Kalau yang kaya hanya pejabat-pejabat, kroni-kroni dan keluarganya saja. Saudara-saudara yang mulia, mari sekali lagi saya mengajak seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya kaum muslimin muslimat, mari kita jaga persatuan dalam kebenaran. Mari kita jaga persatuan dalam keadilan. Mari kita jaga persatuan dalam kebersamaan membangun dan mengemban amanah daripada kemerdekaan negara Republik Indonesia. Agar kita sampaikan amanah ini kepada generasi di bawah kita, anak dan cucu cicit kita sampai hari kiamat. Demikianlah khutbah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Saya, Tengku Zulkarnain, beserta seluruh keluarga dan seluruh murid-murid, sahabat-sahabat dan kolega, mengucapkan sekali lagi, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali lagi, saya Tengku Zulkarnain mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.